Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, berjumpa lagi dengan saya Rahmat, pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Di video kali ini sedikit berbeda guys, bahwa kita akan melihat ataupun mendengar ya sama-sama bahwa ini adalah seorang YouTuber asal Indonesia ya, YouTuber cantik ya dari Indonesia. Siapa? Kalau mungkin teman-teman pasti kenal guys, karena beliau ini sangat banyak subscribernya ya, ataupun banyak pengikutnya, yaitu Elsa Widianti Putri guys. Wow, jadi beliau ini juga YouTuber reaction ya, asal daripada Indonesia. Dan beliau nih culture shock guys, shock ya terhadap apa yang dia lihat di Malaysia ya. Karena selama ini mungkin beliau itu hanya mereaksi guys, mereaksi tentang Malaysia ya, mungkin seperti saya lah kurang lebih ya. Tetapi beliau ini tiba-tiba ataupun merencanakan untuk berlibur ke Malaysia, dan ini adalah kultur shocknya guys ya. Dan di sini tajuknya tidak dilebay-lebaikan guys, bahwa kultur shock tentang Malaysia karena begini Malaysia sebenarnya. Wah, seperti apakah kultur shock ataupun kekaget-kagetan beliau ya, shock beliau selama ini mereaction dan sampai ke Malaysia langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia, apa yang wahnya di Malaysia. Itu tentu kita penasaran untuk sama-sama melihatnya ya guys ya. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita melihat video ini ya, penasaran untuk sama-sama kita lihat, mungkin bagi teman-teman semuanya yang baru melihat channel ini, bolehlah untuk mendukung channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar juga guys. Dan boleh juga di-share kepada teman-temannya guys ya. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Tidak ditambah, tidak dikurang, memang benar begitu adanya. Aku mengatakan sejujur-jujurnya tentang Malaysia, dan mengapa aku mengatakan ini ya karena itu yang aku lihat, karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Akhirnya background ini comeback lagi, mikrofon ini comeback lagi di channel ini setelah beberapa hari kemarin aku mengunjungi Malaysia dan tidak ada video reaction. Aku akan menceritakan bersama dengan kamarku tercinta ini. Seperti yang udah teman-teman tahu, aku udah 8 video upload di YouTube aku. Kalau teman-teman belum nonton videonya, video vlog aku selama di Malaysia, boleh tonton dulu. Tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua meskipun Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, bagi yang mungkin belum pernah berkunjung di channel kakak atau adik Elsa ini. Tapi kalau yang mungkin yang udah tahu ataupun mungkin salah satu yang nonton video ini adalah salah satu subscriber daripada Mbak Elsa ini, wah pasti sudah subscribe pastinya ya kan. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh kurang support guys. Oke, kita lanjut. Seperti apa guys ya cerita daripada beliau ini ya, kultur shock apa-apa saja guys ya yang beliau ini rasakan di Malaysia. Wow, penasaran. dan ada tragedi salah tempat, tapi is okay. Ketika aku baca komen-komen semua, ternyata begitu luar biasanya teman-teman Malaysia mengingatkan aku untuk tidak salah tempat, untuk lebih teliti lagi
untuk lebih banyak bertanya, untuk lebih cari-cari informasi lebih dalam lagi sebelum menuju ke tempat tersebut. Apalagi ini soal makanan, dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah mengingatkan aku dengan baik. Jadi back to topic hari ini, seperti judul yang udah teman-teman baca di video ini, berapa hal yang aku tahu, hal yang aku rasakan selama 4 hari di Malaysia. Meskipun itu waktunya sangat-sangat singkat, tapi dari situ banyak hal, banyak kejadian, banyak cerita-cerita yang mungkin akan aku bagi di video kali ini. Meskipun aku hanya sendiri di video ini karena teman-teman aku pada sibuk punya kegiatan masing-masing. Nanti kalau ada waktu luang aku akan interview mereka, bagaimana perasaan mereka selama 4 hari di Malaysia. Oke, jadi di video kali ini udah banyak banget list-list nih guys. Bisa dibilang culture shock aku selama di Malaysia. Beberapa hal yang pernah aku sempat reaction juga, dan ketika aku alami, oh ternyata memang benar adanya Malaysia itu seperti itu guys. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai culture shock Elsa Widianti Putri ketika liburan di Malaysia. Kurang lebih ada 15 culture shock. Banyak ya, tidak ditambah, tidak dikurang, memang benar begitu adanya. Aku mengatakan sejujur-jujurnya tentang Malaysia, dan mengapa aku mengatakan ini ya karena itu yang aku lihat, karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia. Jadi mungkin ini tidak merangkum seluruh Malaysia karena memang aku tidak mengunjungi seluruh Malaysia, hanya beberapa tempat saja. Kita mulai dari masuk ke imigrasi. Nah, ini mungkin jarang banget dinotis sama orang-orang di luar sana. Tempat transit di Singapura itu pasti melalui imigrasi ketika mau keluar. Nah, ketika melalui imigrasi, demi apapun itu aku deg-degan banget. Aku mukanya udah tegang banget karena muka orang-orang imigrasi Singapura itu agak-agak ngeri-ngeri sedap bercanda. Tapi aku nggak tahu gitu kenapa di imigrasi Malaysia itu aku merasa kayak ya udah santai aja, kayak nggak ada deg-degan, kayak nggak ada apa-apa gitu. Beda dengan imigrasi ketika di Singapura. Mungkin karena terkendala bahasa juga mungkin ya. Malaysia kan aku masih bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan yang poin pentingnya adalah imigrasinya murah senyum. Oke guys, itu ya perbedaannya ya. Mungkin tidak dikurang-kurang, tidak ditambah-tambah ya, daripada cerita daripada adik Elsa ini guys. Karena pas di imigrasi Singapura ya, beliau merasakan agak tegang lah gitu, karena orang-orang mungkin yang penjaga imigrasi Singapura itu orangnya mungkin agak agak seram, ataupun pokoknya agak tegang lah Elsanya. Setelah di imigrasi Malaysia ternyata biasa-biasa saja guys, dan dia mengatakan bahwa petugas imigrasi Malaysia ini murah senyum begitu ya. Apakah seperti itu rata-rata orang Malaysia ya? Wow, ramah terhadap orang-orang ataupun pengunjung dari negara lain gitu. Wow, ini juga ya culture shock yang beliau rasakan guys selama baru masuk ke Malaysia ya, apalagi di dalamnya begitu ya. Kita penasaran lagi. Aku ketika ditanya mau ngapain kesini, abang yang nanya itu friendly banget gitu. Jadi kayak aku merasa oh aku aman nih di Malaysia gitu. Keluar imigrasi kan aku dijemput tuh sama istri dari abang sepupu aku gitu kan. Aku keluar imigrasi itu udah jam 9 malam. Hari pertama itu kami langsung nginapnya di Genting. Nah dari airport ke Genting itu kurang lebih 1 jaman. Dan udah jam 9 malam, gak mungkin kan akan ngantar aku ke Genting. Terus aku bilang sama kakaknya, kak gak usah gitu diantar, nanti kami naik Grab aja, karena udah biasa naik Grab gitu kan kemana-mana kalau di Pekanbaru. Nunggunya lumayan lama, mungkin karena macet juga kan. Aku tuh udah was-was kan, aduh malam-malam gitu kan ke Genting, supirnya laki-laki pula nih, aku bilang kan. Aku juga agak sedikit was-was gitu, agak-agak hati-hati sedikit karena kan udah malam banget. Kalau sendirian jujur aku nggak berani. Tapi untungnya kami berempat, meskipun semua perempuan, tapi ketiga teman aku ini strong banget gitu guys. Ada satu kejadian yang di dalam mobil itu guys yang membuat aku speechless, karena aku nggak tahu ya apakah seluruh supir Grab di Malaysia itu seperti ini. Kanan kiri tuh udah sepi banget dan sedikit banget
lampu jalannya gitu. Yang pernah ke Genting malam-malam boleh komen aja di bawah, apakah di Genting itu memang pencahayaannya kurang atau bagaimana, boleh komen aja di bawah ya, karena aku takut salah juga. Karena ketika aku ke Genting itu malam-malam guys, memang lampu jalanannya itu sangat-sangatlah minim gitu. Di pertengahan jalan abangnya bilang maaf katanya, terus aku langsung noleh kan, teman-teman aku yang di belakang ini udah pada tidur gitu. Memang kurang ajar memang mereka guys. Aku sendiri dibiarkannya tidak tidur gitu kan. Terus dia bilang maaf katanya kan. Iya bang, gue bilang boleh nggak yang hitamnya ini kita buka katanya. Nah aku heran kan, ya hitam apa gitu kan, itu yang dekat jendela katanya kan. Nah jadi jendela abangnya ini ada kayak penutup warna hitam gitu, mungkin untuk mengurangi tingkat silau gitu pada saat siang hari gitu guys. Jadi kayak ada penutup warna hitam yang bisa dibuka tutup gitu. Yang itu boleh dibuka enggak katanya. Oh iya boleh silahkan, gue bilang kan. Terus aku buka, aku letak ke bagian dashboardnya, dia turunin kacanya, terus dia bilang kayak gini, maaf ya soalnya segan udah malam katanya. Itu buat aku bener-bener speechless karena mungkin nggak semua orang bisa seperti itu ya, mempunyai pemikiran yang kayak gitu tuh. Dia bilang segan karena kami semua cewek gitu kan. Mungkin dia juga menghormati kami. Alhamdulillah sangat-sangat juga menjaga guys, menjaga turis yang ingin berkunjung ke negaranya. Pokoknya terbaik untuk Abang Grab yang udah mengantarkan kami ke Genting dengan selamat. Keren. Terima kasih. Ya ini udah sering banget dibicarain sama orang-orang kalau ke Malaysia. Ini berkali-kali juga teman-teman aku bilang, kalian bisa nonton aja vlognya. Berkali-kali teman aku bilang jalanan Malaysia itu mulus banget. Selama di Malaysia tidak pernah menemukan yang namanya jalan berlobang. Aku dan teman-teman aku notice juga bersih. Kalau bisa lihat video-video vlog aku di sana, teman-teman aku sering nyeletuk. Nah itu adalah tempat-tempat yang kami kunjungi ya guys selama 4 hari yang kami lihat secara langsung gitu. Nah aku pribadi udah sering reaction gitu kan tentang parking di Malaysia. Aku benar-benar takjub dengan skill memarkir kendaraan di Malaysia. Kalau nggak salah video semalam itu ada di Putrajaya, itu mereka parkir mobilnya rapi banget. Teman-teman bisa lihat aja atau nanti aku masukkan gambarnya yang ini nih. Yang herannya mereka nggak ada tukang parkir, tapi bisa memarkirkan kendaraan atau mobil mereka itu dengan baik dan benar, lurus banget, rapi gitu. Kayak skillnya tuh nggak kaleng-kaleng gitu guys. Yang kelima adalah supir Grabnya itu laju-laju banget. Buset. Makanya di vlog kedua atau ketiga gitu aku bilang, bang kenapa di sini orang nyetirnya laju-laju gitu. Karena memang laju-laju aku rasakan secara langsung laju-laju mereka nyupirnya. Culture shock selanjutnya adalah udaranya segar banget. Mau di KL, mau di Putrajaya, ini kita bicara KL dulu ya, karena kota memang benar-benar kota yang dikunjungi oleh banyak turis. Kami kan keluar tuh jalan-jalan di KL kan, siangnya terus malamnya juga. Nah itu benar-benar segar gitu, ngerti nggak sih, kayak hampir nggak ada polusi sama sekali. Mungkin juga berkaitan dengan BBM-nya gitu ya guys, karena kualitas minyaknya bagus, jadi polusi udara kendaraannya itu juga berkurang gitu, terutama itu di Putrajaya. Ini aku akui banget, gak dilebih-lebihkan, gak dikurang-kurangkan, memang seperti itu adanya. Udara di Putrajaya aku merasa kayak seger banget Itu kalian bisa nonton aja video terakhir aku vlog di Malaysia. Aku merasa kayak tenang di Putrajaya, kayak hampir nggak ada polusi sama sekali. Mungkin di sekitaran itu adalah rumah lingkungan, karena kalau nggak salah di Putrajaya itu juga banyak tanaman-tanaman hijau ya. Kalau nggak salah aku baca di Google, aku kemarin juga sempat searching kalau di Putrajaya itu ramah lingkungan, banyak tanaman-tanaman hijau di sana juga, ada danaunya juga gitu. Nextnya yang ketujuh, Kuala Lumpur itu jarang banget aku temui polisi di pinggir jalan. Bukan jarang, tapi nggak ketemu. Karena 4 hari aku di Kuala Lumpur itu benar-benar aku tidak menemukan yang namanya polis. Tapi aku menemukan banyak polis itu di Putrajaya. Jadi kemarin aku sempat juga foto sama bapak-bapak polisi yang sedang berjaga, yang sedang keliling di sekitaran Putrajaya. Nah di situ barulah aku menemukan polisi Malaysia guys. Nah ternyata juga ini informasi baru bagi aku. Ini kita masuk culture shock yang selanjutnya. Berapa ya?
8. Ternyata di Putrajaya itu tingkat kejahatan itu hampir nol. Ini sebuah informasi baru juga bagi aku. Kemarin juga abang sepupu aku sempat cerita kalau jenayah di Putrajaya ini hampir nol, hampir tidak ada, karena di setiap sudut Putrajaya itu terpasang CCTV gitu guys. Kalau nggak salah di badan polisnya juga ada CCTV gitulah, aku juga lupa. Di setiap sudut-sudut Putrajaya itu ada CCTV-nya. Jadi orang yang ingin melakukan tindak kejahatan itu nggak berani gitu. Makanya kemarin aku heran kan, ini kok emak-emaknya biarkan anaknya berkeliaran gitu tanpa diawasi. Ternyata memang aman, sangat aman di Putrajaya gitu. Ini kejadian yang masuk ke. Sebentar guys. Wow, itu ya yang baru saya tahu, bahwa di Putrajaya ya dikatakan hampir nol guys kejahatan, tindak kejahatan di sana. Dan di mana-mana di Putrajaya banyak sekali CCTV. Wow, bisa kerajaan bisa bisa terpikir seperti itu guys ya, bahwa untuk menjaga kota ya Putrajaya ini, sehingga dikasih CCTV. Dan hebatnya lagi guys ya, karena kan kadang kejahatan itu bisa saja terjadi dimanapun guys ya, walaupun ada CCTV, walaupun ada apa, ada saja kejahatan kan. Apalagi misalnya di Indonesia, misalkan kadang banyak berita-berita ya terekam CCTV bahwa terjadi kejahatan, begal segala macam ya. Tetapi di Putrajaya ini guys hampir nol guys kejahatan. Wow, itu artinya sangat aman gitu kan. Makanya mungkin ya, ini menurut saya mungkin ya, kenapa Malaysia ini menjadi tempat favorit ya, bukan hanya orang-orang Indonesia ya, dari mancanegara pun Malaysia ini sebagai tempat favorit untuk dikunjungi, karena mungkin pertimbangannya adalah aman guys. Wow, ini yang buat keren Malaysia. Kita lanjut ya, seperti apa, apalagi culture shock daripada culture shock selanjutnya yang aku notice juga salah satunya adalah ketika lampu merah. Ketika lampu merah di Putrajaya nih guys, di Kuala Lumpur juga aku melihat seperti itu. Nah, kami keluar itu sepi kalau mau keluar gitu kan. Meskipun sepi guys, meskipun sepi, tapi pengendara di Malaysia, pengendara di Putrajaya itu tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jadi meskipun sepi, meskipun gak ada polis juga di sana, kalau lampu merah mereka tetap berhenti, dan gak ada yang lampu merah laju terus, gak ada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu yang paling aku notice, itu yang paling aku salut juga sama rakyat Malaysia guys. Kemudian selanjutnya adalah soal sebentar guys, masalah rambu-rambu lalu lintas. Kalau di tempat saya guys ya, terutama yang biasa saya lalu lalang bekerja itu, waduh guys, lampu merah itu adalah lampu merah legend ya, lampu merah yang gimana ya, mungkin orang-orangnya itu guys buta warna gitu kan, lampu merah harusnya berhenti, dia lewat ya kan. Malahan nih guys, ini sedikit cerita ya, pengalaman saya di tempat saya guys ya. Walaupun misalnya kita nih, misalnya pas lampu merah kita berhenti kan, jadi mungkin di simpang yang lain itu jalan guys, lampu hijau. Setelah pas lampu di depan saya ini lampu hijau, artinya kan saya jalan nih, udah lama nunggu lampu merah kan, saya jalan nih, tiba-tiba guys dari yang simpang yang lain itu harusnya kan berhenti guys, karena dari sisi saya ini lampu hijau, dia langsung lalu saja guys. Apa tak kesal kita kan, kita sudah nunggu nih lama-lama lampu merah, sekali kita lampu hijau, yang dari simpang lain jalan guys. Maka tidak heran guys kalau di Indonesia ya, atau Jakarta pun mungkin seperti apa gitu. Mungkin yang nonton ini mungkin orang Jakarta ataupun orang selain dari Pontianak lah ya, boleh untuk komentar guys, seperti apa lampu merah di tempat kalian ya. Kalau di tempat saya tuh kadang lampu merah, padahal ada CCTV guys ya, ada CCTV di setiap hampir di setiap simpangan itu ada CCTV. Tetapi yang buat lucu guys apa, cuman CCTV tertentu ya, simpang-simpang tertentu yang CCTV-nya itu hidup guys, hidup on gitu ya. Nah, tapi banyak yang saya lihat
simpang-simpang itu banyak juga diberikan CCTV, tetapi CCTV-nya tidak hidup guys, alias off. Ya gimana kan mau menilang elektronik gitu kan, sedangkan CCTV-nya saja tidak hidup. Aduh, itu saya tidak tahu juga guys ya, seperti apa namanya kebijakan pemerintah di sekitaran tempat saya ini. Kenapa bisa tidak diketatkan begitu ya, sehingga kalau di Malaysia ini itu yang membuat saya jauh sekali guys ya, jauh sekali dari yang tempat saya begitu, Indonesia khususnya. Aduh, padahal di sana kalau kita lihat, saya juga pernah ya, ini sedikit cerita ya, saya kan pernah ke Kuching guys, Kuching Malaysia, Sarawak ya. Betul-betul apa yang dikatakan kakak Elsa ini guys, bahwa lampu merah itu sepi ya, tidak ramai gitu kan. Kalau Indonesia mungkin ramai ya, pengendara motor segala macam. Di ini tidak ramai, satu-satu saja orang. Tetapi pas lampu merah taat guys, taat aturan, berhenti menunggu. Padahal bisa saja lewat guys, karena jalan sepi kan. Tapi menunggu, berhenti sampai lampu hijau, barulah orang itu lewat. Ini pengalaman pribadi saya guys ya, selama di Malaysia di Kuching kemarin. Wow, begitu luar biasanya ya kesadaran diri mereka ini, orang-orang Malaysia, masyarakat Malaysia ini guys ya. Bukan hanya takut di peraturan negaranya, tetapi memang dari diri orang masing-masing itu mungkin dari kecil mungkin sudah diajarkan tentang taat peraturan guys. Ini yang buat saya wow, luar biasa, amazing ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Seperti apa Nah lagi ini foto kemarin aku kan ke Genting, Mbak ada Elsa? videonya tuh di Genting yang aku Oke. masuk ke kedai coklat, ke kedai oleh-oleh juga yang ada di Genting. Oke. Nah ada beberapa hal yang aku notice, beberapa hal yang aku salutkan juga, yang dimana ketika aku masuk ke dalam sama kemasan coklatnya, di sana mereka meletakkan identitas negara Malaysia, yaitu bendera Malaysia dan juga Bendera. ikonik dari Malaysia itu Oh. menara kembar. Nah itu mungkin salah satu yang menjadi khas, yang menjadi daya tarik Promosi ya. orang-orang untuk membeli coklat Malaysia itu guys. Kemarin kan aku sempat diajakin untuk ke Wow. rumah keluarga aku kan di Seri Kembangan. Terus aku lihat kan di kanan kirinya, kok mereka pada parkirnya mobilnya di luar ya, gue bilang kan. Terus aku tanya sama abang aku tuh, bang emang aman parkir mobilnya di luar, nggak takut dicuri gitu? Aman, selama ini aman, nggak ada yang kayak gitu. Jadi aku simpulkan bahwa negara Malaysia itu adalah negara yang aman, meskipun pasti adalah di setiap negara orang-orang jahat, orang-orang jahil gitu kan yang suka mencuri, pasti adalah gitu. Tapi sejauh ini kata abang aku aman-aman aja untuk meletakkan mobil di luar rumah. Culture shock selanjutnya ini juga dinotis sama teman-teman aku, kok di sini banyak mobil ya daripada motor. Teman aku yang namanya Marlina bilang, iya di sini orangnya kaya katanya. Karena memang kami jarang banget nemuin motor bener-bener jarang banget. Kami hanya nemuin Food Panda, Shopee Food, Grab Food, itu aja yang kami temui ketika orang-orang yang naik kendaraan bermotor gitu. Culture shock selanjutnya adalah ketika aku ingin pulang ke Pekanbaru. Jadi abang sepupu aku nih yang antar guys. Jadi sebelum ke airport kami makan dulu di dekat orang yang menginap di tabung haji guys. Waktu itu lagi ada kayak tempat makan gitu, tapi itu adanya saat musim haji aja. Nah alhamdulillah kesempatan tuh aku cobain jus tembikai, terus aku juga cobain nasi goreng tom yumnya. Itu enak banget guys. Nah habis selesai makan aku mau ke toilet nih, terus berpapasan dengan onti Malaysia gitu. Aku nggak kenal sama onti itu pasti juga nggak kenal sama aku gitu kan, siapalah aku nih kan. Nah ketika berpapasan aku melihat onti itu guys. Nah ontinya senyum sama aku juga senyum. Terus onti bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam aku bilang. Jadi aku nggak expect bakalan seramah itu orang Malaysia guys. Oh iya satu lagi tinggal. Ternyata di Malaysia itu jam setengah 8, jam 8 itu belum rame Jadi ramenya itu jam 9 ke atas. Nah kami balik lagi ke hotel itu jam setengah 12 malam kalau nggak salah. Alhamdulillahnya itu kami semua aman banget, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang ngerecokin, nggak ada yang ngikutin kami selama jalan-jalan di Bukit Bintang ya. Kami cuman keliling-keliling. Kalau di Bukit
bintang. Tapi guys, ini peringatan ya untuk teman-teman, kalau perempuan sih sebaiknya kalau mau keluar harus ada temennya, jadi jangan sendiri gitu. Kalau sendiri Ya, mungkin betul. agak membahayakan, kalau rame mungkin bahaya juga, cuman kan masih ada temennya, masih bisa ngejaga satu sama lain gitu. Tapi kalau aku pribadi disaranin sih untuk cewek-cewek ya, kalau mau keluar jam 8 sampai jam 10 lah gitu, jangan di atas jam 10 baru pulang ke rumah atau pulang ke hotel atau pulang ke apartemen. Kejahatan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi meskipun mau keluar juga nih atau mau pulang malam juga, pokoknya tetap hati-hati, tetap jaga diri gitu. Jadi alhamdulillah selama di Malaysia aku tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, alhamdulillahnya semuanya baik-baik. Oke, itulah beberapa culture shock aku nggak tahu berapa culture shock tuh yang aku alami, tapi selama 4 hari di Malaysia itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat memberikan pengalaman untuk aku pribadi. Dan terima kasih Malaysia, terima kasih juga untuk rakyat Malaysianya yang udah membenarkan hal-hal yang salah di vlog-vlog aku. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah support video vlog aku, yang udah kasih saran, yang udah kasih masukan untuk video aku lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak. See you next trip. Kira-kira ke negeri mana sih selanjutnya akan aku kunjungi. So stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next. Kembali lagi ke video reaction. Bye bye. Assalamualaikum. Wah, itulah guys ya, culture shock daripada YouTuber asal dari Indonesia yang berkunjung ke Malaysia. Dan banyak culture shock nih guys ya. Salah satu adalah keamanan ya, yang kedua apa lagi tadi ya, tentang taat aturan rambu-rambu lalu lintas, apalagi khususnya di lampu perempatan, lampu merah ya. Wow, ini yang membuat saya heran-heran juga guys ya, kenapa bisa masyarakat Malaysia ini sangat taat aturan gitu kan, dan benar-benar kesadaran dirinya tuh apa ya, tumbuh kuat sekali gitu kan, dan sadar bahwa oh ini loh tidak boleh, ini loh melanggar aturan ya, sehingga tidak dikerjakannya ya. Padahal yang tadi saya ceritakan di lampu merah itu padahal bisa saja lewat karena sepi kan, sepi bisa saja lewat kan, tetapi taat dia aturan, sehingga menunggu benar-benar sampai lampu hijau baru jalan padahal jalannya sepi. Wow, dan kameranya ini guys, CCTV di mana-mana itu aktif. Itu yang membuat juga masyarakat Malaysia ini merasa diawasi gitu kan, takut untuk berbuat yang melanggar aturan. Sedangkan ya di tempat saya tinggal ya tahunya ya, itu ya Allah gimana ya, ini bukan saya menjelek-jelekkan tempat saya, bukan, tetapi ini sebuah apa ya, bisa menjadi contoh untuk kita ya, masyarakat Indonesia ini khususnya di tempat yang saya tinggal, supaya lagi untuk aturan-aturan, contohnya seperti CCTV-nya diaktifkan ya. Sebenarnya untuk apa juga guys dipajang di lampu merah itu CCTV tetapi tidak on ya kan, tidak ada fungsinya ya kan. Gimana masyarakatnya mau taat aturan ataupun efek jerahnya kalau tidak dipaksakan untuk taat gitu. Tapi di Malaysia ini menjadi bebenahan ya, artinya kita memperbaiki Indonesia ini supaya bisa taat aturan. Amin ya rabbal alamin. Itulah video hari ini guys ya, mungkin terlalu panjang video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Tidak ada niat saya mereaksi video ini untuk mengatakan Indonesia seperti ini, Malaysia seperti ini, tidak. Tapi ini suatu perbandingan untuk kita belajar ataupun berintrospeksi diri ya, suatu negara itu agar bisa lebih baik lagi ke depan. Salut untuk negara Malaysia jiran ya. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.